Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ratri Oktaviani. Hari ini aku mau sharing resep bolu kukus tiramisu. Ini enak banget, lembut, dan juga gampang banget. Yuk simak video yang sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama siapkan sebuah wadah, lalu masukkan 200 gram gula pasir, 4 butir telur. Ini aku pakai yang ukurannya sedang. Kemudian ada 1 sendok teh emulsifer. Ini aku pakai SP. Teman-teman boleh pakai TBM atau Ovalet, pilih salah satu ya. Kemudian ketiga bahan ini kita akan mixer dengan menggunakan speed yang paling tinggi hingga nanti adonannya jadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing, ada yang 5-10 menit. Nah, ini adonannya sudah putih, kental, dan berjejak ya. Selanjutnya bahan yang dimasukkan yaitu ada 200 gram tepung terigu, lalu juga ditambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian ini kita akan mixer menggunakan speed yang paling rendah hingga adonannya cukup tercampur saja. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita tambahkan 100 ml santan. Boleh pakai santan instan atau juga boleh pakai dari air santan perasan langsung dari kelapa ya. Kita masukkan secara bertahap. Kemudian tambahkan 100 ml minyak sayur. Ini menggunakan speed yang paling rendah ya, kita ke mixernya. Hanya sampai tercampur saja. Nah, ini kalau sudah tercampur, kita matikan mixernya. Kemudian kita bantu aduk menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada cairan yang masih mengendap di dasar adonan supaya nanti adonannya tidak bantat. Kalau adonannya sudah siap seperti ini, langkah selanjutnya kita siapkan 3 mangkuk besar. Kemudian adonannya tadi kita akan bagi 3 sama rata. Kalau aku pakai teknik yang seperti ini aja, tapi kalau teman-teman mau bagi ratanya, pakai timbangan juga boleh. Nah, lakukan sampai semuanya terbagi rata seperti ini. Adonan yang pertama ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian adonan yang kedua, kita campurkan dengan 2,5 sendok makan bubuk coklat yang diseduh dengan 2 sendok makan air hangat. Jadi kita membuat pasta coklat seperti ini. Kemudian kita masukkan pasta coklat tadi ke dalam mangkok adonan. Aduk hingga rata. Pastikan tidak mengendap di bagian bawah. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini adonannya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia adonan yang ketiga, kita campurkan dengan 1 saset kopi instan yang diseduh dengan 1,5 sendok makan air hangat. Seperti ini, diaduk hingga rata. Kemudian kita akan campurkan kopi instan tadi ke dalam adonan yang ketiga. Aduk hingga rata. Pastikan tidak mengendap di bagian bawah. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya siapkan loyangnya. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 18 x 18. Sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan juga ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Lalu kita masukkan adonan yang pertama. Ini aku pakai yang adonan coklat dulu. Di bagian bawahnya dihentakkan beberapa kali supaya udaranya keluar ya. Selanjutnya kita akan masukkan loyang adonan tadi ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Dan ini akan kita kukus juga selama 10 menit. Jangan lupa untuk bagian atasnya dilapisi dengan serbet ya, supaya uapnya tidak menetes ke dalam adonan. Nah, setelah 10 menit kita masukkan adonan yang kedua. Ini adonan yang pakai kopi instan. Kita kukus selama 10 menit juga. Jangan lupa untuk diratakan bagian atasnya. Nah, sekitar 10 menit setelah dikukus, kita masukkan lagi adonan yang ketiga. Ini adonan yang tanpa rasa, jadi original. Jangan lupa untuk meratakan bagian atasnya supaya tidak bergelembung. Nah, kalau sudah rata, kita kukus lagi selama 20 menit atau sampai si kuehnya ini nanti matang. Setelah 20 menit, kita bantu cek kematangan kuehnya dengan tes tusuk. Kalau tidak ada yang lengket, itu tandanya kuehnya sudah matang. Nah, ini dia. Kalau kuehnya sudah dingin, bisa kita bantu keluarkan dari loyang. Ini aku seset pinggirnya seperti ini, supaya nanti mudah untuk mengeluarkannya dari loyang. Lalu kita balik, kita keluarkan si kuehnya ini dari dalam loyang. Nah, ini dia, bagian bawahnya mulus banget ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini dia bolu kukus tiramisunya sudah bisa disajikan. Selain cara buatnya yang simple dan bahannya yang mudah didapat, ini rasanya super duper enak banget, lembut dan juga aromanya wangi banget. Pokoknya recommended untuk dicoba di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih ya sudah nonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.